Belah kita, kalau kita berjalan di luar kehendak Tuhan, maka kehidupan kita ini akan terjatuh dan kita akan menghadapi keterpurukan demi keterpurukan. Salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap semangat di hari Jumat ini dan selalu tetap berkarya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita satu minggu ini mungkin sudah lelah dalam melakukan tugas pekerjaan kita, tapi sebelum kita meneruskan aktivitas kita di hari Jumat ini, baiklah kita terlebih dahulu memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari Jumat ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 6. Dikatakan demikian. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Inilah perintah Musa kepada umat Israel pada waktu itu sebelum mereka menyeberang memasuki tanah perjanjian. Sekaligus menjadi perintah kepada kita supaya kita berpegang teguh kepada perintah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Barangkali kita bertanya-tanya, kenapa sih selalu dikatakan kita harus berpegang teguh pada perintah Tuhan? Karena perintah Tuhan itu membawa kita berjalan di jalan yang lurus, dan meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesusahan dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi di situ bisa kita rasakan bagaimana Tuhan itu dengan kuasanya menyertai perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu tidak ada ruginya kalau kita menuruti perintah Tuhan. Sama seperti seorang anak, kalau dia menuruti perintah orang tuanya, maka dia akan melewati fase demi fase perjalanan hidupnya dengan nyaman, dan dia bisa mencapai titik puncak kehidupannya ketika dia sudah dewasa. Itulah orang yang menuruti perintah orang tuanya. Tetapi kalau seorang anak itu selalu melawan dan tidak mau menuruti perintah orang tuanya, apa yang terjadi? Maka dia akan menghadapi kendala demi kendala, kesulitan demi kesulitan di dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu, Musa mengingatkan bangsa Israel dan juga sekaligus mengingatkan kita supaya kita menaati perintah Tuhan itu. Karena perintah Tuhan itu melegakan hati kita, pikiran kita, dan juga menunjukkan masa depan di dalam perjalanan kehidupan kita. Meskipun jalan kita ya berliku-liku, atau kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, tetapi Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Percayalah saudaraku, jalan Tuhan itu selalu benar. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke jurang, tidak. Tuhan tidak akan pernah menyusahkan kehidupan kita, tidak. Tetapi kita sendirilah, kalau kita lari dari jalan Tuhan, maka kita akan menghadapi kecelakaan demi kecelakaan. Seperti kereta api, dia berjalan di relnya, maka dia sampai ke tujuan. Tetapi coba dia lari dari rel yang telah ditetapkan untuk dia jalani, maka dia akan terjatuh, mencelakakan banyak orang. Nah demikian juga lah kita, kalau kita berjalan di luar kehendak Tuhan, maka kehidupan kita ini akan terjatuh dan kita akan menghadapi keterpurukan demi keterpurukan. Oleh karena itu saudaraku, percayalah, jangan pernah bosan menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu sangat menyenangkan. Yang membuat perintah Tuhan itu susah dilaksanakan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu buang egomu, buang pikiranmu. Jangan merasa kamu ini adalah orang satu-satunya di dunia ini. Tidak, dari kita di kandungan ibu sampai kita besar dan sampai kita bisa hidup saat ini, itu ada rahasia ilahi yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Demikian juga untuk anak-anak kami semua.
Jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Meskipun kamu pintar, meskipun kamu kuat, meskipun kamu cantik, meskipun kamu ganteng, atau apapun itu. Atau mungkin kamu sekarang mendapat fasilitas yang baik dari orang tuamu. Jangan andalkan itu semua. Memang itu penting dalam kehidupan kita. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu berjalan di jalan Allah yang ditunjukkannya, karena jalan Tuhan itu benar, membawa kita ke kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Bukan berarti kalau begitu Pak Pendeta, jalan Tuhan itu akan mulus-mulus semua. No, tidak. Tetapi meskipun banyak tantangan, ya, meskipun banyak kesulitan, tetapi disitulah karena kita berjalan di rel kereta api. Sama seperti kereta api yang berjalan di relnya. Kita berjalan di rel Tuhan, ya, maka kita akan sampai ke tujuan. Rel kereta api itu kiri kanan kan banyak. Adalah pohon, adalah batu, adalah rumah, adalah ini dan itu. Tetapi dia terus berjalan karena dia menuruti perjalanannya seperti kereta api itu tadi di relnya. Demikian juga lah kita. Kalau kita berjalan di rel yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, pasti kita akan nyaman, saudaraku. Percayalah, ya, percaya bahwa Tuhan itu selalu tetap bersama dengan kita. 1 minggu kita sudah bekerja, ya, istilah anak muda sekarang TGIF, yaitu Thank God It's Friday. Selalu tetap semangat. Mungkin kita sudah lelah dari hari Senin sampai hari Jumat, dan hari ini kita bekerja, besok akan masuk libur akhir pekan, meskipun memang masih ada yang bekerja, ya, setiap hari Sabtunya. Tetapi kita pada umumnya sudah sudah lelah bekerja, tapi percayalah Tuhan akan selalu tetap memberikan semangat untuk kita memasuki hari berikutnya dengan tetap berjalan di rel kebenaran Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terpujilah Engkau atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berjalan di dalam perintah-Mu, di jalan-Mu yang sudah Kau tunjukkan, supaya kami Tuhan tidak menjauh daripada-Mu, supaya kehidupan kami ini selalu tetap berada di dalam terang-Mu, di dalam rel-Mu, sehingga kami bisa sampai ke tujuan. Berkatilah kami Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan menjaga memelihara kehidupan umat-Mu. Mereka bekerja di kantor, di jalanan, atau di pasar, atau dimanapun. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dan memberikan mereka sukacita yang berlimpah. Kepada yang sakit, kasihani mereka Tuhan, berilah pertolongan, berilah kesembuhan, berilah sukacita. Dan juga kepada yang berbeban berat, dan juga ada kesusahan, ada pergumulan, Tuhan angkat itu, Tuhan gantikan dengan sukacita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan untuk hari Jumat ini. Saya percaya kita selalu tetap semangat berkarya dan jangan pernah lari dari perintah Tuhan. Hiduplah di dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Selamat berkarya hari ini, terutama anak-anak kami, ya, yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Jangan pernah bosan untuk selalu tetap tekun mencari pekerjaan, dan Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.